Hai, nama aku Ami Teresia dan welcome back to my YouTube channel. Yes, I wear my pajamas karena aku baru selesai mandi dan yes, aku sedang megang cookies karena aku baru selesai membuat kue untuk Natalan dan yes, rambutku masih lembab banget dan yes, I look like a golem because I don't wear any makeup and these glasses memantulkan cahaya ring lightku jadi aku agak susah melihat. Dan ini sudah jam 11, hampir jam setengah 12 malam dan aku di sini masih ngemil kue. Anyway, sometimes I hate being a reader karena tiap hari itu aku hanya melakukan hal-hal monoton seperti pergi bekerja, pulang. Dan it struck me, tiba-tiba aku kepikiran kalau aku tuh bukan karakter fiksi. Seperti aku hanya duduk di sini, makan kue, aku dipukul kenyataan bahwa aku nggak akan jadi seorang ratu di sebuah kerajaan. Aku nggak akan jadi seorang assassin yang menjadi tangan kanan dari bos mafia. I'm just me. I mean like... Anyways, walaupun aku bukan karakter fiksi, tapi setidaknya tahun ini aku sudah membaca buku-buku yang membuatku sangat bahagia, sehingga aku merasa ngehalu, aku sedang di luar sana. So yeah, I will tell everything. Aku bakal ngeceritain ke kalian, recap buku-buku apa aja yang sudah aku baca sampai akhir tahun ini. So sit back, relax, enjoy your cookie, and hear me blabbering about my recap. What's wrong with me? Video ini aku buat dalam rangka posting bareng BookTube ID di bulan Desember yang bertemakan Reading Challenge 2021 Recap. Jadi kita menjelaskan buku-buku apa aja atau nge-recap buku-buku apa aja yang sudah kita baca selama tahun 2021. Dan aku di-tag oleh Rachel's Library. Thank you so much, terima kasih banyak sudah nge-tag aku di challenge ini. Dan setelah video ini selesai, kalian harus cek, kalian harus mampir ke channelnya Rachel's Library because she's really amazing, you need to check her out. Oke, sebelumnya I have a confession to make. Jadi aku itu hanya ngebaca 21 buku dalam tahun ini. Jadi aku hanya akan nge-recap dengan cara bagaimana aku nge-rate sebuah buku dan apa arti dari bintang yang kuberikan untuk buku itu, dan di setiap bintang itu ada buku apa aja di dalamnya. Ya, you get the point, right? Dan setelah itu aku akan ngeberitahu kalian planning aku tahun depan dalam membaca, yang aku itu mencoba untuk lebih konsisten lagi dalam membaca. Oh ya, let's get into it. Oke, yang pertama adalah satu bintang. Satu bintang adalah untuk buku-buku yang aku nggak suka, yang aku nggak pengen lanjutin. Dan aku punya 2 buku yang ku DNF tahun ini. Yang pertama adalah this book. Not my style, I don't really like it. Aku waktu ngebaca awalnya itu kayak sudah aku benar-benar nggak bisa ngelanjutin karena menurutku itu apa ya, nggak cocok banget sama yang pengen aku baca. Lalu yang kedua, Catatan Jahil di Sekolah dari Maulana Faris. Aku sudah lama ngebeli buku ini dan aku sudah pernah ngasih tahu ke kalian waktu aku nge-unboxing buku ini. I'm really sorry Maulana Faris, I really love you. Aku suka banget sama Maulana Faris karena aku ngikutin page-nya di FB. Aku suka ngelihat komiknya, aku suka ngebaca komiknya. Tapi kalau untuk novel, aku tuh kayak kurang gitu, kurang ngerasakan apa yang aku rasakan waktu ngebaca komiknya Maulana Faris di Facebook atau di platform lainnya. So yeah, this is really not for me. I love you Maulana Faris, I'm sorry, tapi this book is not for me. Lalu ada 2 bintang. 2 bintang ini adalah menurutku kategori yang oke. Aku bisa menyelesaikan buku ini, tapi aku masih nggak suka dan aku kayak semacam nggak akan ngebaca untuk kedua kalinya. Salah satunya adalah The Ballad of Songbirds and Snake dari Suzanne Collins. Yes, I know, Suzanne Collins adalah all-time favorite author. And then I really disappointed. Aku benar-benar kecewa banget dengan bukunya. Walaupun jujur aku suka dengan bukunya, aku suka dengan covernya, aku suka dengan naked covernya, dan aku sudah pernah nge-review buku ini. Kalian bisa lihat di sini kalau kalian pengen lihat. Tapi ya,
this book is not for me. Oke, aku bisa nyelesaikan semuanya, tapi aku paksain karena it's Susan Collins. I really love her. Dan ini adalah Hunger Games, dan ini adalah buku menceritakan tentang si Snow, Presiden Snow. Jadi ya, aku harus nyelesaikan karena aku pengen tahu bagaimana endingnya. Siapa tahu bisa terobati lah rasa kecewaku. Tapi lalu buku kedua ada Dune. I'm sorry, kalian kira aku ngebaca buku 400 halaman dari buku ini karena aku suka? No! Aku pengen waktu aku nonton film Dune ini, aku akan ngebawa bukunya dan orang-orang bakal ngeliat, wow, keren juga ya cewek ini. Anyway, aku sebenarnya sudah cukup tahu Dune ini. Aku sudah pernah ngeliat film-film sebelumnya pada tahun-tahun berapa gitu, dan akhirnya kan difilmkan lagi pada tahun 2021 ini kan, dan dimainkan oleh Timothy. You know, he's fine, right? Agar aku lebih mengenal filmnya, jadi aku memutuskan untuk ngebaca bukunya dulu. Jadi I decided to buy this book and then read it, and then God, it's really hard for me to finish it. Tapi ya, seenggaknya aku menyelesaikan bukunya, aku menyelesaikan semuanya. But kalau untuk ngebaca kedua kalinya kayak... Lalu ada 3 bintang. 3 bintang adalah buku yang aku suka, yang aku tuh nggak ada masalah dengan buku itu, dan aku normal-normal aja dalam menyelesaikannya. Aku ada kemungkinan untuk ngebaca bukunya 2 kali. Salah satunya adalah this book, Klien Ketiga dari Sidik Nugroho. Aku suka bukunya yang ringan, bacaannya yang ringan, dan juga aku suka investigasinya dan juga hal mendebarkannya. Lalu ada buku ini. Yap, aku suka dengan They Both Die at the End. Sedih, aku cukup sedih untuk membaca buku ini, aku suka. Lalu ada juga The Song of Achilles yang menurutku itu oke untuk dinikmati dan ya menyedihkan juga sih. Lalu ada Siege and Storm dari triloginya Shadow and Bone. Lalu ada Ruin and Rising-nya yang series terakhir dari trilogi Shadow and Bone. Suka di buku pertamanya. Buku pertamanya itu benar-benar triggering banget, benar-benar memicu aku untuk menyukai series ini sehingga aku suka Shadow and Bone. Tapi ketika aku ngebaca Siege and Storm, lalu Ruin and Rising, langsung kayak menurun gitu. Kayak hype-ku itu menurun. Ceritanya itu agak sedikit membosankan. Terus karakternya itu banyak karakter yang membuatku tuh sangat benci dengan karakternya. Bukan karena penokohannya bagus, tapi karena bad writing gitu. Jadi kayak penokohannya itu benar-benar dibuat sedemikian jelek, jadi kayak semacam aku benci karena kenapa tiba-tiba sifatnya jadi kayak gini gitu. Jadi aku ngeberikan buku itu bintang 3 karena ada Nikolai. Lalu ada 4 bintang. Buku 4 bintang ini adalah buku yang aku suka. Aku pastinya bakal ngebaca buku ini 2 kali, dan mungkin aku bakal nge-hype tentang buku ini dalam beberapa minggu ke depan. Bukunya lumayan banyak sih di 4 bintang ini. Salah satunya ada ini, Obsidian and Star dari Julie Espau. Aku suka banget dengan ceritanya, ringan tapi konfliknya itu ngena banget di aku. Belum lagi karakter perempuannya yang aku suka, karakter tipe-tipe perempuan yang kuat banget gitu. Lalu ada buku Cross Her Heart dari Sarah Pinborough. Aku udah pernah ngebuat buku reading vlognya waktu aku ngebaca buku ini. Aku suka dengan buku ini karena ceritanya yang mendebarkan. Lalu ada beberapa dari karangan penerbit Haru. Salah satunya adalah Blue, Painful and Brittle dari Sumino Yoru. Aku udah pernah juga ngebahas buku ini, kalian bisa lihat di sini. Ada Nisha First dari Kak Airin Everin, ada Nisha dan Secret Rituals. Aku suka banget cerita fantasi, dan ini adalah cerita fantasi paling manis yang aku lihat. Ringan banget, pakai bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya itu ringan. Jadi kalau kalian English isn't your second language, that's okay. Karena ya bukunya itu gampang banget dicerna, tapi gak menghilangkan esensi ketegangannya dan konfliknya gitu. So ya, Nisa First definitely get 4 stars. And then Shadow and Bone jelas aja akan aku berikan 4 bintang. Lalu juga ada dari penerbit Haru tapi thriller, yaitu Ferris Wheel at Night dari Minato Kanae. Aku baru-baru aja nge-review buku ini, dan walaupun endingnya mengecewakan, tapi aku suka dengan ceritanya. And then 5 stars. Bintang 5 ini adalah My Chef Kiss. Benar-benar buku yang gak akan aku lupakan banget, dan buku yang aku suka
suka banget, bahkan aku tuh sampai nyari fandomnya kemana-mana. Aku mungkin bakal nyari artsnya juga kemana-mana, dan aku bakal memikirkannya dalam jangka waktu yang lama. Salah satunya adalah dari penerbit Haru, yaitu My Brilliant Life dari Kim Ae-ran. Aku waktu ngebaca buku ini benar-benar nangis di tempat. Lalu ada The Seven Husbands of Evelyn Hugo. I can't. I'm literally crying. Aku bener-bener nangis banget waktu ngebaca buku ini. Dan yang lebih mengerikannya, aku ngebaca buku ini dalam bentuk audiobook. Jadi kerasa banget bagaimana suaranya itu langsung nyampe di sini. Aku kayaknya bakal beli buku fisiknya karena aku pengen masukin ke koleksi favoritku di sini. Jadi ya kayak, lalu aku punya satu series yang dua-duanya itu memiliki peringkat 5 bintang, yaitu Six of Crows. Six of Crows itu menurutku kayak nggak ada celah gitu. Aku bukannya menghiperbolakan ya, karena aku memang benar-benar suka dengan ceritanya. Ceritanya itu apalagi Crooked Kingdom. Crooked Kingdom itu aku nggak bisa berhenti nangis. Waktu bagian klimaksnya aku nggak bisa berhenti nangis, dan aku tuh langsung mengutukin diri, rasanya pengen banget ku lempar buku ini karena aku saking depresinya waktu ngebaca Crooked Kingdom. So ya, ini masuk kategori buku favoritku banget, Six of Crows dengan Crooked Kingdom. Dan aku nggak sabar pengen ngelihat lanjutan dari Shadow and Bone. Dan katanya ada desas-desus mengatakan, rumor mengatakan kalau Six of Crows ini bakal memiliki TV series sendiri, jadi nggak akan ikut Shadow and Bone. Jadi makanya aku excited. That's it. Itu adalah kurang lebih buku-buku yang aku baca dalam waktu setahun ini. Totalnya sebenarnya ada 21 buku, tapi untuk 4 bintang aku nggak bisa menjelaskan semuanya karena ya terlalu banyak juga sih sebenarnya. Oh iya, aku lupa kalau ternyata tahun ini aku juga punya 2 buku yang sebenarnya masuk dalam TBR ku tahun ini, tapi aku belum menyelesaikannya. Bukunya adalah Serikat Kegelapan, lalu ada Six Crimson Cranes. Serikat Kegelapan belum ku baca karena aku belum sempat untuk ngebaca bukunya, karena aku baru menyelesaikan semua buku-buku TBR ku. Mungkin aku bakal ngebaca bukunya sekarang sih, kalau sempat. Semoga sempat selesai sebelum tahun depan. Dan Six Crimson Cranes ini aku akan nunda untuk ngebaca dulu karena aku pengen ngebeli Unravel the Dust sama Spin the Down-nya dulu sebelum aku ngebaca Six Crimson Cranes. Dan aku bakal ngasih tahu kalian rencanaku tahun depan aku mau ngapain aja. Kalian tahu kan kalau misalkan tahun ini adalah tahun 20 tahunnya ulang tahun Harry Potter, dan mereka sekarang sedang mengadakan reuni yang akan dilaksanakan New Year nanti. Aku nggak akan bisa menolak, oke? Harry Potter is all time favorite juga. Waktu aku kecil, waktu aku sekolah, aku tuh bela-belain bawa laptop ke sekolah karena aku pengen langsung menyebarkan kesukaanku dengan Harry Potter kepada teman-temanku, sahabat-sahabatku. Jadi kayak ayo nonton ini guys, nonton ini gitu. Jadi aku langsung kayak overwhelmed banget, aku terharu banget waktu mereka pengen mengadakan reuni untuk para pemain Harry Potter untuk merayakan 20 tahunnya mereka. Lalu kita juga sudah mendapatkan trailer, ada Fantastic Beasts ketiga, yaitu The Secret, Dumbledore Secret itu. Aku bakal ngeririt buku Harry Potter, tapi aku sudah pernah punya Harry Potter yang versi Gramedianya, dan aku kayaknya pengen ngeririt, tapi aku pengen membeli bukunya yang versi penerbit Scholastic Ink yang seperti ini, versi box setnya ini. Aku pengen banget punya ini, dan aku bakal ngeririt bukunya ini. Karena aku tuh suka banget sama Harry Potter karena plotnya dan juga penokohannya juga bagus, dan plotnya pokoknya keren banget, dan ceritanya itu kayak nggak habis-habis, langsung terpatok di otak kita, itu nggak akan pernah dilupakan gitu. Nah jadi ya aku suka banget Harry Potter karena plotnya. Depan itu aku pengen lebih konsisten untuk membaca, mungkin karena aku sudah menyelesaikan kuliahku, jadi mungkin aku agak sedikit banyak waktu untuk ngebaca, walaupun aku masih harus menyelesaikan pekerjaan apa dan lain sebagainya, tapi seenggaknya aku masih punya banyak waktu luang untuk ngebaca, dan aku juga punya banyak waktu luang untuk mengumpulkan wishlist
yang mungkin ujung-ujungnya bakal ditumpuk jadi TBR. Tapi anyway, seenggaknya aku bakal lebih konsisten ngebaca dan mungkin lebih konsisten untuk nge-review dan akhirnya lebih konsisten untuk muncul di YouTube ini. Dan untuk challenge ini aku bakal nge-tag Din Hanarun because she already tagged me in the previous challenge, karena dia sudah pernah nge-tag aku di tema bulan lalu. So yeah, I'm going to tag her right now. Aku sangat berharap kamu bikin tentang recap ini karena aku pengen tahu sih kamu baca buku apa aja selama setahun ini. Anyway, thank you so much for watching. Terima kasih udah menonton aku, dan jangan lupa like, comment, subscribe channel dan video ini, dan jangan lupa dukung aku di Traktir ya. Okay, see you soon. Bye bye.